Halo guys, balik lagi dengan gua Febrian di channel Cellular Tech. Kali ini kita keluar kandang, nggak seperti biasanya yang bikin konten selalu di studio kantor aja. Kali ini kita sedang berada di salah satu kantor yang kemarin menang di Cellular World. Siapa itu? Pasti udah tahu karena udah ngeliat di thumbnail, yaitu iQOO. Dan gue juga sekarang nggak sendirian, gue lagi ditemanin sama Mas Praditya Andika Putra. Halo, kawan. Manggilnya Mas aja ya? Boleh, apa aja ya, boleh. Nggak usah pakai Mas dulu, biar lebih dekat. Siap. Mas Pradit ini adalah seorang Head of Product dari iQOO Indonesia. Betul sekali. Tapi Mas, sebelum masuk ke ya tentang kesan-kesannya lah ya, kemarin menang di Cellular World, gue juga mau jelasin, mau nanya juga nih latar belakang nama iQOO gitu Mas. Oke. Jadi sebenarnya iQOO itu adalah sub-brand dari Vivo, ya kan? Dan memang kita fokusnya lebih ke performance dan gaming. Jadi performance gaming itu menjadi salah satu DNA-nya dari iQOO, dan itu yang membedakan dengan induk kita yaitu Vivo, ya kan? Dan the wording dari iQOO itu sendiri itu dari iQuest on and on. Dengan iQuest, jadi kayak di game-game itu ada quest kan, mencari untuk mencari segala sesuatu yang sifatnya kita pengen mencapai kesempurnaan, ya kan? Artinya apa? Artinya sebagai suatu brand kita selalu ingin memberikan yang terbaik bagi konsumen kita untuk memberikan smartphone yang pada lini performa. Jadi kita nggak hanya puas nih kepada satu kali ini aja, kita bakal akan terus berinovasi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih yang kita bisa berikan kepada konsumen kita dalam segi performance. Itu filosofi dari iQuest on dari iQOO itu sendiri. Tapi kan kalau di Indonesia juga iQOO ini lebih pas lah ya dari Vivo gitu. Kalau berarti kalau di global sana atau di Cina berarti masih satu keluarga lah ya sama Vivo itu ya. Betul, di global di Indonesia pun kita juga masih satu keluarga sama Vivo. Kita ada beberapa hal yang memang kita disupport oleh Vivo juga. Kayak misalnya salah satu contohnya kan di e-commerce, apabila kita ingin menemukan produk iQOO itu bisa di Vivo Indonesia official store-nya di e-commerce. Atau mungkin sekarang ini kan ada beberapa juga kayak seperti iQOO 12 kemarin, dan juga sekarang di iQOO Z9 series juga, itu kita juga bisa menemukan di beberapa Vivo offline official store. Kalau bicara bisnisnya nih, gimana nih perkembangan bisnis secara global atau di Indonesia? Kalau secara global kita sangat cukup baik ya, karena memang kita punya positioning yang clear, yaitu adalah fokusnya lebih ke smartphone performance, tetapi performance yang kita coba definisikan adalah sebagai e-sport phone. Ya kan? Kalau teman-teman pantau tuh ya kan di beberapa media-media ya kan, bahwa di tahun kemarin ya kalau nggak salah ya kan, atau di tahun ini gitu, kita menjadi salah satu official smartphone untuk di Asian Games yang e-sport division dengan iQOO-nya kan, bersama dengan Vivo sebagai sponsornya, ya kan? Mas, itu sekalian jadi official smartphone juga kan, kalau dipakai gitu device-nya dipakai. Iya, itu pada waktu. Nah, yang terakhir itu PMSL. Ya, itu kita nge-support device iQOO pada waktu di PMSL kemarin di PUBG gitu. Jadi ini guys, pas banget, selaras banget sama ini kemarin iQOO menang di Cellular World, yaitu dari kategori Best Performance Smartphone. Betul sekali. Terima kasih. Itu udah pas banget. Kemarin pun saya kan sempat coba juga ya, udah masuk di YouTube juga. Pakai iQOO Z9 ini, itu emang performanya udah mantap banget. Kelasnya juga kan nggak flagship lah ya hitungannya ya, masih ada flagship lagi. Dan itu juga saya chicken pertama kali Mas pakai kayak ini. Tak langsung chicken ya? Langsung chicken ya. Sebelumnya nggak pernah chicken Mas. Libas semua ya. Libas. Itu makanya keren banget tapi ini. Nah, dan juga tadi kan soal global ya. Betul. Udah negara mana aja sih Mas iQOO Mas? iQOO itu otomatis pertama kali pada waktu itu ada di market China, terus habis itu India. Ya, itu tuh dua market terbesar iQOO karena memang udah established di situ ya kan, udah beberapa tahun yang lalu. Dan berbarengan sih sama iQOO 11 yang pertama kali masuk ke Indonesia, kita masuk ke coba merangkak ke Southeast Asia. Nah, pada waktu itu negaranya adalah Indonesia, Thailand, sama Malaysia. Itu barengan maksudnya. Betul, pada waktu itu di periode yang sama. 2022 itu. Betul.
pada waktu itu IQ 11 ya. Betul ya? Iya di Jakarta Theater bukan sih? Betul. Pada waktu itu kita introduction brand kita kan pada waktu itu kan datang kan. Ya aku pun ya kan namanya brand baru ya. Aku juga baru pas banget tahun 2022 itu aku baru masuk di seluler. Oke. Jadi aku nanya gitu, liputan Oke. ke Aiku. Apa itu? Itu HP baru gitu. Oh iya. Iya. Dan juga yang aku mes gitu ya, Aiku datang di Indonesia ini juga hadirnya itu enggak HP kaleng-kaleng gitu mas, enggak sejutaan, enggak entry level gitu. HP langsung flagship, ya kan Aiku 11 Yes. gitu. Pada waktu itu. Dan juga langsung kolaborasi sama BMW. Yes. Itu keren banget sih mas. Betul. Maksudnya Aiku seberani itu gitu. Dan juga selama 2 tahun inilah ya, menurut mas bagaimana sih perkembangan market di Indonesia? Secara keseluruhan ya. Iya. Secara keseluruhan kalau semua mas saya lihat market di Indonesia dalam segi smartphone ya, nanti mungkin berkaitannya dengan aku gitu ya sih. Itu sangat promising ya untuk market smartphone di Indonesia ya kan, karena memang selain menjadi kebutuhan sekarang ini tuh saya melihat itu smartphone market itu juga menjadi suatu apa ya, seperti hobi ya, Iya. ya kan, mungkin ada yang hobinya fotografi dan ada beberapa orang yang hobinya gaming juga. Dan kita ketahui bahwa berdasarkan beberapa riset itu menunjukkan bahwa sebenarnya market gaming di Indonesia itu cukup lumayan tinggi gitu ya kan, untuk mobile games. Nah disitulah kita masuk Aiku karena kita melihat potensi market yang ada dan kita mencoba untuk memberikan produk yang terbaik buat kita, untuk terutama untuk segmen yang fokusnya gaming. Nah tetapi yang mau kita offer itu adalah lebih dari gaming itu sendiri, yaitu adalah e-sport. Jadi itu sebenarnya yang lagi mau coba kita telling the market gitu, bahwa sebenarnya Aiku itu adalah e-sport phone gitu kan. Jadi more than gaming phone. Jadi kita ingin memberikan pengalaman yang benar-benar imersif ya kan? Jadi nggak hanya performance mentok doang, tetapi juga pengalaman yang imersif juga selayaknya ketika kita bermain e-sport gitu kira-kira. Tapi juga kalau Aiku ini kan ya sebenarnya nggak, HP juga nggak begitu murah harganya dan juga nggak mahal gitu. Aiku nggak ada niatan buat yang lebih menjangkau Entry level. Iya entry level lah gitu. Untuk saat ini kita memang fokus terlebih dahulu di mid range sama di mid to high. Untuk mungkin untuk saat ini seperti itu dulu, tapi tidak menutup kemungkinan ya kan. Jadi kita coba assess dulu marketnya seperti apa dan sebagainya, tapi tidak menutup kemungkinan. Peran utamanya itu dari performa. Performance ya, itu betul sekali. Sebenarnya HP gaming sih nggak boleh ece-ece ya. Performa itu nomor 1 gitu. Dan juga tadi juga kan ngomong udah negara mana aja Betul, hadir gitu. betul. Jadi kalau menurut Mas nih, pasar mana yang lebih dominan gitu? Harusnya ada Cina, ada India, Thailand, itu Southeast Asia, Indonesia itu yang lebih dominan masih sih. Kalau seumpama kita lihat dari kuantitas market, ya kan? Jadi aku ngomongnya dari skop kuantitas market ya. Aku bisa bilang bahwa Indonesia itu bisa dipertimbangkan. Aku bisa bilang bahwa 3 market smartphone ya kan untuk di Asia ya, di pasar Asia itu China, India, sama Indonesia. Jadi sebenarnya Aiku pun di Indonesia kita juga punya semacam virgin market gitu. Dan tiap-tiap market punya karakteristiknya masing-masing. Gitu. Kalau aku bisa bilang mana yang lebih dominan, itu biasanya agak sulit aku bilangnya. Karena sebenarnya tiap-tiap market itu punya karakteristik masing-masing dan market Indonesia itu benar-benar promising. Dan mungkin bisa bersaing dengan market India dan mungkin bisa bersaing juga dengan market China. Jadi kalau ngeliat pasar Indonesia nih, konsumen-konsumennya itu masih ngeliat harga nggak sih? Ada yang masih melihat harga, ada yang bisa melihat dari segi value dari produk itu sendiri. Tetapi kalau seumpama aku lihat sih definisi harga itu tergantung. Sebenarnya misalnya kayak kita ngomongin harga nasi goreng, kalau harganya 100.000 ya kan, tergantung. Tapi enak banget ternyata nasi gorengnya ada toppingnya banyak, itu value-nya juga jadi naik. Jadi menurut aku tuh relatif dari apa yang kita tawarkan, dan yang kita tawarkan di Aiku itu sendiri yaitu adalah performance-nya itu sendiri. Tetapi kita nggak hanya main ke performance yang mentok tinggi banget, ya kan? Banyak
ini aku coba share dari feedback dari user kita ya kan. Banyak user kita itu dia memberikan feedback bahwa produk kita itu punya performance yang stabil. Kenapa? Karena kalau seumpama kita menargetkan market yang memang suka performance dan gaming, itu tuh mereka penggunaan smartphone-nya itu cukup lumayan tinggi ya, frekuensinya, ya. Dan makanya kenapa stabilitas di dalam smartphone itu sangat penting bagi mereka. Dan alhamdulillahnya dari yang kita coba tawarkan mereka happy dengan hal itu. Jadi menurut saya sih tergantung dari value yang kita coba tawarkan sesuai dengan kebutuhan dari mereka itu sendiri. Gitu. Nah, makin menyinggung lagi pada saudaranya nih. Oke. Ya, kalau di market share gitu kan nggak ada nama Aiku gitu. Apakah itu market share masih ke itu sama kan waktu itu? Atau apa rencana kedepannya apa Aiku kan sendiri? Aku mau masuk top 5 sendiri gitu. Oke, kalau seumpama kita berbicara market share itu kan tergantung data di mana. Di masing-masing instansi setahu saya itu punya data yang berbeda-beda. Nah, karena memang aku bisa bilang walaupun kita sekarang mau mencoba untuk merambah ke market offline, ya, aku bisa bilang bahwa aku itu cukup lumayan perform di market online, di market share market online gitu. Kalau di Desember kemarin gitu ya kan kita launching iQOO 12 itu tuh untuk kategori Android di online market ya berdasarkan dari salah satu instansi third party. Dia mencoba untuk melihat gimana kan market share kita pada waktu launch di harga lebih dari 8 juta untuk kategori Android itu kita top 1 untuk online market share di beberapa online platform dan official store gitu. Jadi kita melihatnya dari official store karena kan memang kita menjualnya di official store ya secara formal gitu. Kira-kira. Itu dari Aiku sendiri penjualan yang paling inilah booster banget lah itu dari Z series kah atau number series? Aku bisa bilang dua-duanya boosternya cukup signifikan. Iya. iQOO 12 itu punya growth yang sangat signifikan banget. Juga iQOO Z9 juga. Itu growth-nya cukup lumayan signifikan. Makanya kenapa kayak kita merasa bahwa wah ternyata antusiasme konsumen di Indonesia cukup sangat tinggi ya, dan itu membuat kita semakin bersemangat untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih loh atas supportnya dari teman-teman para troopers kita bilangnya troopers. Troopers nama fansnya. Betul troopers. Jadi sebenarnya troopers itu ada filosofinya. Oh gitu. Iya. Pada waktu itu kayak kita timnya pertama kali kita mikir apa ya nama fanbase kita ya. Nah, kita nggak maunya kita mau mencari sesuatu yang sifatnya karena kan kita kan sebenarnya dari segi brand itu ya kita itu nggak mau punya gap dengan konsumen. Itu tuh kayak semacam salah satu value dari brand kita gitu ya. Ya udah kita pakai nama troops. Troops itu kan kayak sekarang kelompok kalau di game kan ada troops ya kan. Nah itu bukan prajurit sih, tapi kayak guild ya, kalau di RPG kan guild ya, itu troopsnya kita. Jadi karena kita pengen memberikan semacam value bahwa aku itu nggak bisa berdiri sendiri loh. Kita butuh support dari teman-teman semuanya, dari support dari user semuanya untuk memberikan feedback ke kita, memberikan saran ke kita dan sebagainya. Makanya kenapa kita pengen jadi temannya mereka. Makanya namanya Troops. Gitu guys jadinya. Latar belakangnya semua iQOO hadir di Indonesia jadi begitu. Apalagi performanya nih dia emang utamain performa banget ya Mas. Betul sekali. Jadi nggak kaleng-kaleng apanya. Dan ini juga belum genap 2 tahun kan? Iya, mau 2 tahun. Mau 2 tahun. Dan itu kemarin iQOO menang di Cellular Award sebagai Best Performance Smartphone. Pas banget, ini kayak 2 tahun kayak kalau diibaratin anak masih lucu-lucunya. MPASI. Menang di Cellular Award. Gimana Mas? Nah itu kami benar-benar sangat berterima kasih ya, karena kita nggak nyangka kita bisa menang di Cellular Award dan ini menjadi suatu kebanggaan buat kita, dan terima kasih atas supportnya dari semua pihak terutama dari Cellular. Dan ini sebenarnya membuat kita semakin semangat ya untuk memberikan yang terbaik dari segi performance ya, karena kita mendapatkan best performance smartphone kan, bahwa sebenarnya berarti bahwa oke,
ini bukan menjadi akhir, tapi ini menjadi awal kita untuk selalu memberikan yang terbaik, improve lagi untuk memberikan yang performance yang terbaik bagi konsumen Indonesia dan dengan segi smartphone sesuai dengan value kita, iQOO and on. Mantap. Itu dia guys. Jadi ya memang gitu ya. Performa terus diutamakan dari iQOO pada konsumen-konsumen di Indonesia. Dan juga seperti tadi udah di-mention juga awal-awal ini. Kalau iQOO ini jadi official smartphone di turnamen PUBG Mobile. Jadi pas banget ini PUBG ya itu game emang enggak kaleng-kaleng ya Mas ya. Game yang butuh spesifikasi yang mumpuni biar enggak nge-lag mainnya, dan juga iQOO jadi official smartphone gitu. Pas banget dapat piala, jadi kayak cocok gitu Mas. Dan itu bisa menjadi official smartphone di PMSL. Oke, kalau di PMSL itu kan sebenarnya kita lebih ke kolaborasi global, ya, atau otomatis itu kan sebenarnya kita mensupport device pada waktu itu di PMSL, ya, dengan salah satu produk dari iQOO. Sebenarnya itu adalah sebagai salah satu komitmen kita untuk memang fokus ke dalam gaming atau e-sport. Ya, jadi balik lagi nih, karena kita pengennya itu lebih more than gaming. E-sport competitions, karena kan otomatis kalau kita ngomongin e-sport kan ngomongin gaming udah harus lebih profesional, ya, profesional dari segi device-nya. Nah itu tuh sebenarnya menunjukkan komitmen kita untuk fokus ke situ, gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi pas kemarin main mah gak ada keluhan ya dari player-player di Off the record ya, off the record ada salah satu teman kita ya. Ya mungkin kita coba buka ya kan, coba buka. Ini ada salah satu teman, ya kan, aku nggak bisa sebut namanya ya kan, karena ya privacy ya kan. Nah harus izin dulu kalau sebut namanya. Ada salah satu player juga yang dia itu chat ke tim internal aku. Dia bilang bahwa wah device-nya enak banget. Nah ini sebenarnya ini cukup kita sangat berterima kasih sekali untuk mendapatkan apresiasi ini. Gitu kira-kira. iQOO ini juga kan pakai Snapdragon 7 Gen 3 kan? Yang Z9. Dan refresh rate-nya itu 144 Hz. Up to 144. Nah, jadi emang cocok banget kalau buat main game. Betul. Apalagi main PUBG kan, itu harus smooth banget gitu kan. Sama kita di Z9 itu kita juga punya coolingnya itu besarnya 6K 6000, dan itu setara bukan hampir malah lebih dari iQOO 12 yang di Z9 ini. Karena kita merasa bahwa balik lagi nih, ibaratkan aku nih mencoba untuk buat asosiasi. Jadi kan kenapa tuh cooling itu penting di dalam suatu smartphone? Mau sekencang apapun mesinnya, tapi kita tetap butuh cooling. Why? Karena aku mengibaratkan seperti mobil. Mobil cc-nya gede, dia mau jalan beratus-ratus kilometer dan sebagainya, ya kan? Mereka butuh apa? Radiator. Nah, kalau sumpama waktu itu aku pernah punya mobil, radiator aku bocor karena yang udah tua lah mungkin, kan? Itu langsung benar-benar panas dan alhasil harus diisyaratkan terlebih dahulu, ya kan? Sebelum kita nyetir mobil itu lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya tenaga yang tinggi itu juga harus diimbangi dengan cooling system yang baik pula. Karena kan kita melihat bahwa orang push rate kan nggak mungkin sejam, paling 2 jam, 3 jam, ya. Ada yang sampai 8 jam, ya kan? Nah itu kan butuh, mereka kan mau mainnya kan semaksimal mungkin, ya. Nah itu mereka butuh cooling, biar apa? Biar stabil performance-nya. Iya, alasan juga itu di iQOO Z9 ini nggak ngasih eksternal cooling gitu ya, karena memang udah dari dalam ini. Sebenarnya enggak juga, sebenarnya kayak external cooling itu option biasanya. Jadi kan memang kan yang namanya cooling kan butuh waktu ya kan. Tapi ada orang yang memang dia lebih nyaman pakai cooler gitu kan. iQOO juga punya cooler juga ya kan. iCooling Backlit Pro-nya itu juga. Itu juga seperti itu. Nah walaupun nggak pakai cooling itu pun juga tetap masih bagus. Dan juga aku lebih prefer juga ya, HP iQOO nggak kelihatan kayak gaming banget sih. Betul. Desainnya elegan gitu. Betul. Dan juga kenapa nggak bikin yang meriah gitu,
Bener banget ya. Iya, gaming banget gitu kesannya. Oke, karena gitu ya. karena sebenarnya kita mencoba untuk jadi gini, di dalam ketika kita, karena saya bagian produk, ya kan, di dalam ketika kita ingin membuat suatu produk, kita selalu melakukan deep understanding konsumen kita. Ya, mungkin kalau di product management itu frameworknya namanya design thinking, ya kan? Kita mencoba untuk empathize user kita seperti apa sehingga kita bisa memberikan solusi yang tepat buat user kita. Ada salah satu user kita pada waktu itu kita coba research, mereka melihat bahwa mereka udah mature. Yang jadi problemnya mereka ketika mereka udah mature, mereka butuh device yang bisa mensupport untuk bekerja. Tapi di satu sisi mereka juga butuh untuk bermain game karena hobi. Betul. Ya kan, dilema umur udah mature lah, tapi pasti tidak bisa meninggalkan main gamenya, ya kan. Nah, disitulah aku ada dari desain. Karena ketika dibuat meeting, kita masih bisa terlihat profesional, tapi dalamannya bos buat game benar-benar powerful. Jadi buat penunjang penampilan oke, buat kalau diajak main game apalagi. Betul banget. Oke, pertanyaan saya udah habis. Langsung aja kita coba. Di sini ada pertanyaan dari netizen. Boleh. Coba kita tahu apa aja pertanyaan dari netizen. Coba. Banyak banget ini. 2000 kali ya. Kita pilih 3 aja ya. Boleh. Siap. Pertanyaan pertama dari Syati Razis. Syati Aziz. Apa next product yang akan dihadirkan lewat iQOO? Laptop, TWS, atau tablet? Oh, oke. Mas. Karena sejauh ini mau 2 tahun HP terus. HP terus ya. Apakah ada IoT? IoT. Kah? Oke. Untuk saat ini kan memang kita fokusnya ke market smartphone dulu. Dan walaupun kita juga punya beberapa aksesoris seperti iQOO Cooling Battery Pro, ya kan, iQOO Cooling Battery Neo, dan juga ada yang kemarin iQOO TWS, ya kan. Memang kita mau memfokuskan dulu untuk accessories ke smartphones dan beberapa aksesoris yang mendukung dalam smartphone itu untuk bermain game itu sendiri. Kayak salah satunya kemarin itu kan ada cooling sama juga ada finger sleeve juga. Oh, nah, Gitu. aksesoris lebih tepatnya gitu. Terus ada lagi? Pertanyaan kedua dari @tehhangat. Jangan. Jadi pengen minum dah. Pertanyaannya lagi ramai soal AI. Apakah kedepannya iQOO akan mengeluarkan smartphone AI? Oke. Jadi ketika kita berbicara mengenai AI, ya, AI itu apa sih sebenarnya? Artificial Intelligence, ya kan? Ini kalau aku pribadi ya, ini disclaimer, ini pendapat aku pribadi. Dari perspektif aku ya sebagai produk ya, AI itu ada sebenarnya aku bisa membagikan ke dalam 2 kategori. Yang pertama adalah virtual assistant, AI sebagai virtual assistant, atau yang kedua AI sebagai technical aspects, ya kan? Nah, itu adalah 2 hal yang menurut aku berbeda. Mungkin yang sekarang ini yang lagi booming itu adalah ke virtual assistant. Ya, nah tetapi sebenarnya kalau teman-teman tahu ya di iQOO 12 kita kan pakai chip Q2, ya kan? Yang pada waktu itu kan, itu sebenarnya ada beberapa teknik yang aku bisa, ini pendapat aku pribadi ya, yang aku bisa kategorikan itu adalah as a part of AI. Yang pertama adalah kita punya fitur yang namanya GSR, Game Super Resolution, di mana kita bisa lebih mengenhance lagi detail grafiknya seperti apa dari yang ditawarkan native-nya. Itu adalah works tekniknya AI, di mana kita mencoba untuk mengenhance itu jadi detail-detail kayak semacam batu-batanya itu menjadi lebih imersif yang berkaitan dengan gaming. Nah, terus pada waktu itu kita juga punya yang namanya game frame interpolation. Itu interpolation itu menurut aku itu adalah teknik dari AI. Ya kan? Jadi itu is a part of AI di mana kita bisa mengoptimalkan kinerja dari suatu smartphone, dan hal ini adalah fokusnya gaming.
gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan karena kan sekarang lagi tren ya kan. Mungkin kita coba ngeses dulu ya kan kedepannya seperti apa, untuk ini seperti apa, AI seperti apa, dan tidak menutup kemungkinan kita juga bakal ada seperti itu. Oh, seperti itu. Nanti bakal ada. Terus Cak, ada lagi Cak? Ini last question ya Mas. Oke. Dari Ubangs. Kira-kira kedepannya Aiku bakal ngeluarin smartphone lipat gak? Nah, Baru lipat ya. karena udah ada nih. Baru gitu. Oke. Aku ikut jejaknya. Oke. Karena sebenarnya untuk saat ini kan memang aku fokusnya ke gitu, ya kan. Jadi untuk saat ini kita masih belum punya plan, ya kan. Dan memang fokusnya untuk saat ini kita memang lebih fokus ke optimisasi performance dan si game. Itulah untuk istilahnya sebagai salah satu roadmap R&D kita lah, ya kan secara general seperti itu. Gitu kira-kira. Gitu guys. Jadi ya cukup sampai di sini aja. Oke. Terima kasih Mas sudah. Aku yang terima kasih loh udah mau berkunjung ke sini loh. Ya aku malah terima kasih juga udah diundang. Oke. Sudah jauh-jauh. Siap. Rela direpotin. Apa. Satu lagi Mas pertanyaan. Boleh. Kesan-kesannya. Kesan-kesan pada troopers. Terus. Iya. Ya. Oke. Yang pertama adalah terima kasih atas dukungannya semua, ya kan. Karena tanpa kalian, tanpa feedback dari kalian, tanpa support dari kalian, Aiku tidak akan bisa sampai sekarang ini. Gitu. Apalagi mendapatkan best performance phone, ya kan, untuk Aiku Zinan dari Cellular World ini terlepas, ya kan, semuanya benar-benar terima kasih supportnya, termasuk dari Cellular, teman-teman Troopers, teman-teman pihak yang lainnya, terima kasih atas supportnya. Tanpa kalian semua kita nggak akan bisa sampai sini. Siap. Terima kasih. Oke guys, sekian kali ini di ngobrol santai kali ini. Next time kita akan kemana? Gue nggak tahu. Makanya ya, terus pantau channel Cellular Tech, tinggalkan komentar, like, dan subscribe. Ya segitu aja. Oke. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.